Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sahabat, dan kawan-kawan sekalian, Indonesia saat ini sedang mengalami pagebluk virus COVID-19 ini. Sudah pandemik. Ada ratusan negara yang terkena virus ini dan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ada 8.000 sekian orang yang meninggal gara-gara virus ini. Dan di Indonesia sendiri itu ada 24 orang yang meninggal gara-gara virus ini, minimal, karena datanya terus bertambah. Dan ya Allah, ini berat sekali. Ini situasi yang serba sulit semuanya. Tetapi sebagai mukmin yang baik, sebagai muslim yang baik, kita yakin bahwa ini adalah ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, karena ini memang ujian, kita juga yakin bahwa virus ini dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mari bersama-sama kita berdoa agar Allah segera mengangkat virus ini, agar Allah meluluskan kita menghadapi ujian ini. Bagaimana cara kita lulus? Cara kita lulus adalah dengan berdoa, dan sebelum berdoa kita berikhtiar. Agar apa? Agar Allah kelak ketika di akhirat itu tidak bertanya kepada umat manusia, afala taqilun, afala tatafakkarun. Allah itu sudah memberikan kepada umat manusia anugerah terbesar, yaitu akal pikiran. Agar kita lulus dari ujian ini, mari kita gunakan akal pikiran kita. Nah, menjaga nyawa itu salah satu tujuan dari maqasidus syariah, dari tujuan penerapan syariat di muka bumi ini adalah menjaga nyawa, hifdzun nafs. Jadi kita wajib untuk menjaga nyawa kita. Nah, saat ini para ulama telah mengeluarkan banyak fatwa terkait ini. Ada lembaga seperti Darul Ifta Mesir, ada ulama saleh, ulama yang alim alamah seperti Syekh Abdullah ibn Bayah. Itu beliau adalah mufti Uni Emirat Arab, juga telah mengeluarkan fatwa terkait ini. Pakar medis juga pakar yang lain itu telah menyarankan sejumlah langkah untuk kita tidak terkena virus ini. Jadi memang belum ada obatnya virus ini. Yang ada adalah bagaimana menghindari virus ini supaya tidak menyebar lebih luas. Nah, dan subhanallah, ini keistimewaan Islam. Dan ini diantara bukti betapa wahyu yang telah Allah turunkan kepada Nabi Muhammad SAW itu benar. Negara-negara itu bisa jadi belum mendengar nama Nabi Muhammad SAW, malah bisa jadi tidak pernah membaca hadis Nabi Muhammad SAW, tetapi mereka telah mempraktikkan perintah Nabi Muhammad SAW tentang menghadapi virus menular atau wabah. Jadi ada di dalam Sahih Bukhari itu hadis yang kira-kira redaksinya, فَإِذَا سَمِعْتُمْ بِهِ بِأَرْضٍ فَلَا تَقْدَمُوا عَلَيْهِ وَإِذَا وَقَعَ بِأَرْضٍ وَأَنْتُمْ بِهَا فَلَا تَخْرُجُوا فِرَارًا مِنْهُ. Jadi
kalau ada sebuah daerah dan daerah itu terkena wabah, maka orang luar tidak boleh masuk. Nah, sementara kalau kalian ada di sebuah daerah dan kalian itu terkena wabah, maka kalian tidak boleh keluar dari daerah itu. Jadi ini kan sekarang dikenal sebagai protokol lockdown, yang di luar tidak boleh ke dalam, yang di dalam tidak boleh keluar. Nah, dalam tingkatan yang paling kecil itu ada di tingkatan keluarga. Jadi banyak pakar medis menyarankan yang sekarang disebut sebagai social distancing measure. Jadi menjaga jarak. Kita diminta untuk menjaga jarak minimal 1 meter, kalau bisa lebih dari itu. Karena apa? Karena virus ini menular melalui droplet. Droplet itu percikan air liur atau air ludah atau ingus gitu ya. Dan kalau ada orang yang batuk misalnya, terus kemudian dia batuk, di depannya ada orang, maka dia menulari orang itu secara langsung. Nah, bahkan yang mengerikan adalah barusan WHO memperkirakan bahwa virus ini bisa juga berkembang melalui airborne, yaitu melalui udara. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Pengetahuan kita belum bisa memahami secara penuh virus ini, maka kita ikut apa yang telah disarankan oleh para pakar medis tentang ini. Karena apa? Hadratus Syekh Hashim Asy'ari di dalam kitab Risalatul Ahli Sunnati wal Jamaah itu ada pasal bagus tentang orang yang tidak punya pengetahuan untuk mengikuti saran orang yang punya pengetahuan. Pasalnya itu faslun fi bayani wujubit taqlidi liman laisa lahu ahliyatul ijtihad. Pasal yang menerangkan wajibnya orang-orang yang tidak punya pengetahuan untuk mengikuti saran orang-orang yang punya pengetahuan. Kalau dalam konteks agama itu adalah mujtahid mutlak, orang yang bisa mengeluarkan fatwa, orang yang memang punya kapasitas terhadap ilmu atau bidang tertentu. Nah, kita wajib mengikuti para pakar. Para pakar kesehatan di sini menyarankan kita untuk menghindari kerumunan, maka kita ikuti. Karena apa? Ya, itu cara kita, umat muslim yang menggunakan akal kita. Dan kalau kita tidak mengikuti pakar, lantas kita mengikuti siapa? Mereka itu setiap hari menggunakan waktu mereka untuk berpikir mengenai bidang medis. Nah, kita tidak punya kewenangan itu, kita ikut. Karena itu para ulama yang mengeluarkan fatwa juga mengikuti saran mereka, gitu ya. Nah, di antara saran itu adalah untuk tidak melakukan perkumpulan. Nah, ini memang sulit sekali. Di dalam fatwa itu kita diminta atau dibolehkan untuk tidak melakukan sholat jamaah di masjid dan mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Terus terang ini sulit. Tetapi sebenarnya fatwa ini tidak berlaku secara umum. Nah, Syekh Ibn Bayah sendiri mentafsir atau memberikan detail kalau memang yang sudah positif maka haram baginya untuk berjalan-jalan ke ruang publik, termasuk ke masjid. Haram baginya untuk, karena apa? Karena dia bisa menulari. Nah, kondisinya saat ini karena kita tidak tahu banyak tentang ini, maka kita ikuti saran para pakar untuk
menghindari kerumunan. Bagi yang memang tidak bisa diam di rumah karena harus bekerja, lakukan. Tidak apa-apa, tapi selalu jaga kesehatan, selalu lakukan social distancing measure untuk menjaga jarak minimal 1 meter. Nah, dalam kondisi ini, kalau memang ada sebuah daerah yang terkena wabah, maka dihindarkan, kita menghindarkan dari penyakit wabah untuk lebih masif gitu ya. Kita diperbolehkan untuk tidak melakukan sholat jamaah di masjid, dan kita diperbolehkan untuk mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Nah, banyak yang kemudian iskal, ragu, dan kemudian tetap ingin sholat jamaah. Nah, sebenarnya kalau dalam kondisi masyaqqah itu segala sesuatunya menjadi mudah. Jadi Imam Jalaluddin As-Suyuti di dalam kitab Ashbah wan Nadhair ini itu menjelaskan ada kaidah yang disebut sebagai kaidah yang ketiga, yaitu berbunyi al-masyaqqatu tajlibut taisir, bahwa kondisi sulit itu membolehkan hal-hal yang mudah. Nah, ini menandakan bahwa Islam itu agama yang mudah, teman-teman. Agama Islam itu bukan yang kaku. Agama Islam itu mudah sekali. Ad-dinu yusrun. Jadi justru dengan adanya fatwa ini kita diperbolehkan untuk tidak melaksanakan ini kan jamaah dan sholat Jumat itu min khosois hadhil ummah, di antara keistimewaan umat Islam. Tetapi ini berat, ini sangat berat. Siapa sih sebenarnya muslim yang tidak ingin sholat jamaah di masjid, tidak ingin sholat Jumat di masjid? Tetapi darul mafasid, menghindarkan mafsadat, keburukan, muqaddamun ala jalbil masalih, itu lebih diutamakan ketimbang menciptakan manfaat, ketimbang membuat manfaat. Karena itu kita harus menghindarkan mafsadat ini dengan mengikuti saran-saran yang telah diberikan oleh para pakar medis. Nah, tapi jangan khawatir teman-teman sahabat sekalian. Karena apa? Karena Imam Jalaluddin As-Suyuti di sini itu mengungkapkan kalau memang di daerah tersebut itu dikhawatirkan terjadi wabah yang lebih besar begitu ya, dan sistem imun kita ternyata rendah, atau misalnya yaitu tadi kalau ternyata di daerah itu sudah ada 1 orang yang terkena, maka kita diperbolehkan untuk sholat di dalam sholat jamaah di rumah. Kita boleh mengganti sholat Jumat dengan sholat zuhur. Tetapi dan ini keindahan Islam, tetapi kita tidak kehilangan keutamaan keduanya. Karena apa? Imam Jalaluddin itu mengungkapkan di sini di Ashbah ini redaksinya, wattakhallufu anil jamaati wal jumu'ati ma'husulil fadilah. Jadi kalau dalam kondisi masyaqqah ya, misalnya orang sakit, terus kemudian ya kita misalnya dalam kondisi sekarang dikhawatirkan menulari orang lain dan sebagainya, dan kita sholat jamaah di rumah dan kita sholat zuhur
sebagai pengganti Jumat, kita tidak kehilangan fadilahnya, kita tidak kehilangan pahala dari kedua hal itu. Jadi jangan khawatir Bapak, Ibu, teman-teman, kawan-kawan sekalian, meskipun teman-teman, kawan-kawan, Bapak, Ibu sekalian sholat di rumah, sholat jamaah di rumah, sholat zuhur sebagai pengganti sholat Jumat, jangan khawatir, Allah akan tetap mencatat pahala, Allah akan tetap memberikan fadilah. Kedua itu caranya bagaimana? Kita meniatkan, memang kita ingin tetap ke masjid, tetapi ada darurat yang membuat kita tidak melakukan itu. Jadi yakinlah, dengan begitu insya Allah kita bisa menjadi mukmin yang baik, kita bisa menjadi muslim yang baik. Karena apa? Karena pertama, tauhid kita tidak berkurang, dan kedua, karena kita menggunakan akal pikiran kita untuk menghindari virus ini. Dan kenapa? Karena kita telah mengikuti anjuran para pakar medis. Begitu, teman-teman sekalian. Mohon maaf kalau ada salah itu mutlak dari saya, tetapi kalau ada kebenaran itu adalah mutlak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.